Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari Minggu kemarin tanggal 25 April tahun 2021, Indonesia dan kita semua beruntun mendapatkan musibah yang sangat mendalam. Yang pertama, kita mendapatkan kabar bahwa KRI Nanggala 402 dengan 53 awaknya dinyatakan tenggelam dan dinyatakan gugur 53 putra terbaik bangsa. Kita sangat berduka. Tidak lama kemudian kita mendapatkan kabar pula salah satu putra terbaik bangsa, Brigjen TNI I Gusti Putu Karya Nugraha, juga gugur dalam tugas ditembak oleh gerombolan separatisme di Papua. Brigjen Dani, kalau boleh saya sebut, beliau alumni Akmil tahun 1993, seorang perwira yang cemerlang, dan beliau pada saat meninggal menjabat sebagai Kepala BIN Daerah Papua. Ini bukan jabatan yang main-main, ini jabatan yang sangat strategis, apalagi ditempatkan di Papua. Kalau boleh saya bilang bahwa siapapun pejabat polisi maupun TNI yang ditempatkan di Papua pasti mendapatkan promosi yang baik. Ini adalah jalan baik karena Papua dinamika politik dan keamanan di sana sangat tinggi sehingga membutuhkan pemimpin-pemimpin yang teruji, dan Brigjen Dani ini adalah salah satu prajurit TNI yang terbaik yang ditempatkan di Papua. Kita sangat berduka. Seorang putra bangsa kelahiran Bali ini, menurut beberapa mantan atasannya, ini adalah perwira yang tangguh dan cemerlang, dan kita terpaksa kehilangan sekali lagi putra terbaik bangsa. Atas nama pribadi dan atas nama Kanal TV Anak Bangsa dan Lembaga Kajian Anak Bangsa, saya mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan kepada keluarga besar BIN dan TNI. Sahabat Indonesia, saya mohon izin untuk mengulas meninggalnya Kepala Pejabat Intelijen Daerah Brigjen Dani. Dengan tidak mengurangi rasa duka saya tidak mau kejadian ini berulang kembali. Nah, saya agak gemas ini sahabat Indonesia. Kelakuan separatisme Papua selama masih dianggap sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB, ini kelakuannya akan tetap seperti ini. Padahal kekuatannya, menurut informasi yang saya terima, di lokasi Brigjen Dani tertembak tidak banyak, hanya sekitar 25 orang. Betapa susahnya kita mengatasi kelompok bersenjata yang hanya 25 orang. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini saya sering membaca literatur atau buku-buku tentang spionase dan melihat film-film yang terkait dengan spionase. Meninggalnya Chief of Station atau Kepala BIN Daerah Brigjen Dani ini itu adalah merupakan kemenangan moral yang luar biasa bagi kelompok-kelompok teroris separatis Papua itu. Dan ini jangan pernah kita biarkan dan jangan pernah terjadi lagi. Kalau yang meninggal, mohon maaf, hanya agen lapangan, itu menurut saya kita kehilangan tapi biasa. Secara moral tidak membuat kita kehilangan. Tapi kalau Chief of Station atau Kepala BIN Daerah, Kepala Intelijen Daerah meninggal tertembak begitu mudah oleh kelompok separatisme bersenjata ini, berarti ada yang salah yang harus kita evaluasi bersama. Sahabat Indonesia, saya mohon agar meninggalnya putra terbaik bangsa, Brigjen Dani Nugraha Karya ini tidak membuat kita hanya sekedar berduka,
harus ada upaya-upaya serius untuk mengevaluasi. Tidak juga kita harus membela diri bahwa BIN menunjukkan BIN sudah bekerja dengan maksimal, kehadirannya diterima di Papua. Itu komentar-komentar yang menurut saya tidak cerdas dan tidak membantu apa-apa. Meninggalnya Brigjen Dhani, putra terbaik bangsa, harus menjadi titik tolak mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana kita menangani Papua. Yang pertama saran saya adalah, mari nomenklatur kelompok-kelompok separatisme ini kita rubah. Jangan hanya kelompok kriminal bersenjata lagi. Pada saat hanya dianggap kelompok kriminal, seolah-olah apa yang mereka lakukan itu hanya tindakan pidana kriminal biasa. Padahal yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka merongrong kedaulatan NKRI. Kalau mereka sudah jelas-jelas merongrong kedaulatan NKRI, harusnya yang menjadi garda depan adalah Tentara Nasional Indonesia, TNI. Dan ini di Undang-Undang TNI nomor 34 sudah juga diatur gitu. Mengapa ada undang-undang baru yang sehingga kelompok separatisme ini hanya disebut, didegradasi hanya sebagai kelompok kriminal? Saya menyarankan yang pertama tadi, mari kita bersama sebagai negara, nomenklatur mereka bukan hanya sebagai kelompok kriminal bersenjata biasa, tapi menjadi kelompok separatisme atau gerombolan separatis bersenjata atau kelompok teroris bersenjata di Papua. Apalagi Komisi 1 DPR sudah juga merekomendasikan penggantian nama kriminal ini. Pemerintah dalam hal ini Polri, TNI, dan Presiden harus tanggap terhadap masukan dari parlemen maupun dari kita semua sebagai anak bangsa. Ini yang pertama. Perubahan dari KKB menjadi gerombolan separatisme bersenjata atau kelompok teroris Papua itu perlu dilakukan. Yang kedua, harus juga dievaluasi bagaimana kinerja intelijen di sana. Bagaimana mungkin seorang kepala BIN di suatu daerah begitu mudah dikenali oleh kelompok-kelompok mereka. Sahabat Indonesia, saya ingatkan saja, dulu ada seorang mata-mata yang paling hebat sepanjang sejarah di dunia, namanya Eli Cohen. Ini adalah mata-mata dari Israel, dari Mossad. Dia hampir 5 tahun menyusup di Suriah, bahkan oleh Suriah akan diangkat menjadi wakil menteri pertahanan. Artinya apa? Dia menyarup begitu sempurna, tidak dikenali, bahkan menjadi sahabat terdekat dari Presiden Suriah waktu itu. Nah, kenapa kita tidak belajar bahwa intelijen itu adalah kerja senyap, bukan kerja show off. Kadang-kadang saya juga agak ngeri melihat ada kepala intelijen dengan ada label di dadanya kepala BIN daerah. Itu saya lihat di satu provinsi di Indonesia, bukan di Papua. Saya kadang-kadang heran, mengapa petugas intelijen, petugas yang harusnya bekerja dalam senyap, begitu show off. Kadang-kadang digunakan ada bintang 1 di kerah bajunya. Saya kadang-kadang miris ini. Beliau-beliau ini bukan pejabat militer biasa atau bukan pejabat kepolisian, tapi pejabat yang sangat harus tidak dikenal publik. Karena apa? Pekerjaannya sangat senyap. Harus dibuat, ditata ulang, kemudian dievaluasi bagaimana intelijen negara untuk menyusup ke kelompok-kelompok itu. Karena apa? Penetrasi dari pihak TNI maupun Polri tergantung dari informasi yang dikumpulkan dari pihak intelijen negara. Nah, ini 2 hal yang saya harus sampaikan kepada publik dan kepada pemerintah, termasuk negara, bahwa harus ada keberanian
untuk menata ulang atau mengevaluasi posisi kita, strategi kita di Papua. Nah, sahabat Indonesia, kenapa ingin saya sarankan kepada pemerintah atau negara? Karena saya melihat mulai Presiden Jokowi menjabat tahun 2014 sampai sekarang, Papua ini mendapatkan perhatian yang sangat super serius dari Presiden. Kita lihat beberapa kali Presiden datang ke Papua. Berapa kebijakan Presiden Jokowi untuk menyejahterakan rakyat Papua. Dibangun Trans Papua, harga BBM disamakan, banyak lagi polisi-polisi Presiden, sampai dana otsus diperpanjang. Nah, kalau penanganan intelijen dan keamanan di sana tidak dilakukan dengan baik, hampir tanpa makna apa yang dilakukan oleh Presiden, sia-sia belaka. Apa yang dilakukan Presiden itu harus didukung oleh strategi-strategi di bawahnya. Jangan hanya kita seperti Papua dulu dikatakan hanya sebagai kayak tumpeng besar menjadi bancaan. Ini jangan lagi ada orang mengatakan hal ini. Karena apa? Menyakitkan hati sebagai anak bangsa. Baiklah sahabat Indonesia, sekali lagi saya sampaikan, dengan meninggalnya Brigjen I Gusti Putu Dani Nugraha Karya harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi. Tidak cukup hanya sekedar mengelulukan Brigjen Dani sebagai patriot terbaik, prajurit terbaik, putra terbaik, bahkan ada kemungkinan akan dinaikin pangkatnya satu tingkat menjadi Mayor Jenderal TNI Anumerta. Bukan hanya itu, tapi bagaimana negara ada keinginan, ada will untuk merubah strategi pendekatan intelijen dan keamanan di sana. Salah satunya adalah berani menyebut mereka bukan hanya kelompok kriminal biasa, tapi adalah kelompok separatisme bersenjata atau gerombolan bersenjata atau kelompok teroris Papua. Itu saran saya. Harus ada ketegasan. Kalau tidak, mohon maaf, Papua akan tetap seperti ini. Yang terakhir, sahabat Indonesia, saya juga mengkritisi statement dari Ketua MPR Bambang Susatyo. Saya mengerti kegeraman Bambang Susatyo terhadap kasus meninggalnya kepala BIN daerah, sehingga dia mengatakan harus dikejar, urusan HAM belakangan. Saya heran, statement ini keluar dari mulut seorang ketua MPR, lembaga tinggi negara. Ini akan menjadi jebakan Batman buat TNI dan Polri. Kalau nanti terjadi dan disikapi oleh prajurit di lapangan tanpa mengindahkan HAM, kalau terjadi lagi pelanggaran HAM, apakah Bambang Susatyo mau bertanggung jawab? Pemerintah lagi yang akan kena, TNI lagi yang akan kena. Jadi saran saya yang terakhir kepada pejabat negara yang lain, hati-hati memberikan statement. Papua sudah menjadi spotlight dari dunia internasional, ada masalah HAM di sana. Jangan memperparah dengan pernyataan-pernyataan yang konyol menurut saya. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang meninggalnya putra terbaik bangsa, Brigjen Dani. Mudah-mudahan almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan dan keluarga diberikan ketabahan. Dan yang paling penting, sekali lagi saya katakan, harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi keseluruhan bagaimana kita merangkul Papua. Baik, terima kasih sahabat Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kanal Anak Bangsa. Bersama Anda, mitra kami di kanal TV Anak Bangsa, kita bersama menjaga Indonesia. Salam satu Indonesia.